Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Edi Pratama. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang DNS server caching for wedding. Oke, mungkin bisa kita langsung masuk saja ke dalam videonya. Di sini untuk pertama kita akan membahas tentang konsep dari DNS server. DNS server itu digunakan untuk melakukan terjemahan ataupun untuk menerjemahkan domain name ke IP address. Nah, di sini jika kita itu memiliki klien yang dimana klien itu ingin mengakses suatu domain name ataupun server web, maka klien tersebut akan melakukan request terlebih dahulu ke internet ataupun ke Google terhadap domain name yang akan dituju supaya nantinya klien itu bisa mendapatkan IP address dari domain name tersebut. Dan selanjutnya di sini kita akan langsung coba untuk melakukan konfigurasi host terhadap kliennya. Di sini pada klien kita itu bisa untuk coba melakukan ping terlebih dahulu ke server 1 dengan komen ping kemudian 10.10.10.2. Di sini kita itu hanya memastikan supaya klien kita itu sudah bisa terhubung ke server 1. Setelah itu kita bisa langsung untuk melakukan konfigurasi. Pertama kita perlu masuk ke dalam root terlebih dahulu. Dan lalu kita bisa ketikkan saja komen nano/etc/host. Dan di sini kita itu akan coba untuk mengganti hostname-nya dan juga akan menambahkan IP dan juga host dari server lain. Di sini host ini tuh digunakan untuk melakukan mapping antara IP address dengan domain name. Jadi nantinya ketika kita itu ingin melakukan ping ataupun ingin terhubung ke suatu server melalui IP, itu kita bisa mengganti IP-nya dengan melakukan ping terhadap hostname-nya. Kita bisa ubah di sini untuk IP dari klien ini kita beri host yaitu client strip Ubuntu. Kemudian bisa kita enter dan kita tambahkan IP dari server lain. Seperti dari IP routernya yaitu 192.168.137.10. Kemudian bisa kita type dan kita di sini beri nama yaitu router. Kemudian bisa kita tambahkan lagi untuk IP dari server. Setelah itu bisa kita save dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Dan di sini kita akan coba untuk melakukan ping. Yang dimana jika biasanya kita itu melakukan ping menggunakan IP address, maka di sini kita akan coba untuk ping menggunakan host. Kita bisa tuliskan saja di sini contohnya itu ping router. Dan di sini bisa terhubung, kita juga bisa cek untuk melakukan ping ke server 1. Itu ping server 1. Dan untuk server 1 juga bisa kita lakukan ping. Itu dikarenakan karena jika kita melakukan ping maka outputnya itu akan menampilkan replay bahwa kita itu melakukan ping from router dengan IP 192.168.137.10 yang dimana seperti yang saya katakan sebelumnya yaitu untuk host ini digunakan untuk melakukan mapping antara IP address dengan domain name. Jadi ketika kita melakukan ping kita itu tidak perlu lagi untuk menggunakan IP, melainkan kita juga bisa melakukan ping menggunakan hostname-nya. Oke, dan untuk selanjutnya itu ada konsep dari caching DNS server. Di sini untuk konsep dari caching DNS server sendiri itu ketika klien kita itu melakukan sebuah request terhadap IP dari suatu domain name ke internet ataupun Google, maka nantinya itu IP address tersebut akan diberikan ataupun akan melalui yang namanya itu local DNS server. Dan pada local DNS server ini juga nantinya IP dari domain name yang dituju tersebut juga akan disimpan di local server ini, supaya nantinya itu ketika klien ingin melakukan ataupun ingin terhubung ke domain name yang sama, klien tidak perlu melakukan request IP lagi langsung ke Google, melainkan klien bisa melakukan request IP ataupun bisa mengambil IP dari local DNS server yang sebelumnya sudah tersedia. Oke, dan untuk selanjutnya kita akan langsung melakukan konfigurasi untuk caching DNS servernya. Di sini pada router kita itu bisa melakukan ataupun bisa menginstal yang namanya itu bin 9. Kita bisa gunakan komen yaitu apt install bin 9. Kita bisa tunggu sampai prosesnya selesai. Dan kita juga bisa ketikkan Y, kita enter lagi. Setelah kita selesai untuk menginstal bin 9-nya, kita bisa masuk ke menu yaitu. Dan oke, pada menu nano/etc/default/bin 9 ini kita bisa buat konfigurasi seperti ini. Kalian bisa samakan saja konfigurasinya. Setelah itu bisa kita keluar dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Kemudian setelah itu bisa kita lanjutkan dengan konfigurasi ke dalam menu nano/etc/bin/named.conf.option. Kita bisa lakukan konfigurasi yaitu ACL, kemudian kita tuliskan internal strip network dan kemudian tanda kurung kurawal buka dan kita enter, lalu tab kita masukkan IP yaitu 172.16.1.0 kemudian titik koma dan kita enter lagi, kita masukkan kurung kurawal tutup dan juga titik koma lagi. Di bawah menu directory kita bisa tambahkan konfigurasi lagi yaitu recursion yes, kemudian kita tambahkan titik koma dan di bawahnya lagi kita tambahkan allow query
kemudian spasi, tanda kurung kurawal buka, kemudian internal strip network, tanda titik koma, kemudian kurung kurawal tutup, dan titik koma lagi. Dan kemudian pada menu DNS Sec Validation, yang sebelumnya itu auto, kita ganti yes, dan di atasnya kita tambahkan lagi DNS Sec Strip Enable, kemudian yes, dan tambahkan titik koma. Setelah semua konfigurasinya kita lakukan, bisa kita save dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Dan di sini kita bisa coba lakukan sistem CTL Restart bin 9. Setelah kita selesai melakukan konfigurasinya, kita bisa lakukan sistem CTL Restart bin 9. Kemudian bisa kita cek apakah konfigurasinya itu ada yang salah dengan komen named check conf. Jika tidak ada tampilannya, maka konfigurasi yang kita lakukan itu sudah benar ataupun tidak ada kesalahan. Oke, untuk selanjutnya di sini ada konsep tentang forwarding DNS server. Di sini untuk DNS forwarding sendiri itu digunakan untuk melakukan ataupun memiliki fungsi, yaitu untuk meneruskan request IP yang dilakukan oleh klien, dan kemudian nantinya itu forwarding DNS juga akan langsung meneruskan IP yang diterima ataupun yang dikirim oleh Google ke klien secara langsung. Jadi di sini untuk fungsi dasar dari forwarding itu hanya untuk meneruskan. Jika tadi untuk caching itu dia itu mengirimkan dan juga menyimpan untuk request dan juga IP-nya, sedangkan forwarding itu hanya meneruskan request dan juga IP. Oke, dan di sini untuk konfigurasi dari forwarding DNS server kita bisa masuk ke server 1. Kemudian di sini kita masuk ke menu nano/etc/bin/name.conf.option. Setelah kita masuk ke menu /etc/bin/name.conf.option, di sini pada menu forwarders kita itu perlu menghapus tanda slash dua kalinya ini terlebih dahulu. Dan kemudian di sini di bawahnya juga kita hapus. Dan kita bisa tambahkan yaitu DNS Google. Dan di bawahnya juga kita tambahkan satu IP lagi yaitu 8.8.4.4. Dan tanda slash 2 di bawahnya ini juga perlu kita hapus seperti ini. Setelah itu bisa kita save dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk kesempatan video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Saya Diman Siti Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.